Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh harga rupiah terhadap USD terhadap IHSG dan saham-saham yang ada di IHSG. Sekarang kita lihat harga rupiah dulu ya, harga rupiah terhadap dolar. Rupiah pada tanggal 9 April pernah mencapai 16.967 dan sekarang rupiah menguat ke 14.429 ya, atau kembali ke harga pada bulan Maret. Penguatan rupiah ini membuat saham-saham di IHSG menguat karena rumusnya begini ya jika pasar saham. Jika mata uangnya menguat terhadap dolar Amerika, maka sahamnya juga akan naik tinggi ya, bursa sahamnya. Kenapa? Karena investor asing akan berbondong-bondong masuk karena mata uang negara yang dituju menguat. Jadi seperti itu. Contoh saja kita lihat perbankan yang naik ya. Sebelum ke sana kita lihat dulu chart IHSG composite. Nah, lihat composite. Nah, sejak penguatan rupiah, IHSG terus naik. Meski beberapa kali turun, namun IHSG terus naik dan naik. Bahkan sampai ke 6.800 dari 5.800. Sekarang kita bahas saham apa yang akan diuntungkan dengan penguatan rupiah ini, karena ada juga saham yang dirugikan oleh penguatan rupiah. Contohnya saham batu bara, saham nikel, pokoknya saham yang produknya itu diekspor. Dan yang diuntungkan adalah saham yang produknya impor seperti KLBF, KF, FYFA, JPFA, CEPIN, ASI, UNTR, MAP, dan ERA ya, seperti saham-saham tersebut. Nah, mari kita lihat chart dari KLBF dulu. Kita lihat harga KLBF terus naik karena harga rupiahnya menguat. Dan soalnya KLBF itu melakukan impor, bahan bakunya impor dari luar. Kenapa KLBF diuntungkan oleh penguatan rupiah? Karena KLBF itu impor ya, bahannya itu impor lalu diolah mandiri di dalam negeri. Jadi jika rupiah menguat, maka bahan baku pembuatan obat-obatan itu jadi murah ya, karena impornya murah barang-barangnya. Dan terlihat dari harga sahamnya terus naik dari tanggal 9 sampai tanggal 2 itu naiknya 24%, hampir 25%. Bagus. Kita cari lagi saham yang menguat karena penguatan rupiah. Ada KF. KF juga sama seperti KLBF karena dalam sektor kesehatan ya. KF juga naik meski chartnya jelek banget, masih naik. Lalu ada PYFA juga sama, soalnya masih dalam farmasi ya, yang bahan-bahannya impor. Nah, naik juga PYFA, naik ke atas. Lalu kita ke ternak seperti JPFA. Oh, JPFA ternyata turun ya. Apakah harga jagung turun atau naik? Karena jika harga jagung naik tapi harga rupiah menguat, maka sama aja bohong gitu. Soalnya JPFA ini melakukan impor pakan dari luar ya, impor jagungnya dari luar negeri. Jadi sepertinya ini jagungnya naik karena harganya turun. Kita cari yang lain lagi. Nah, ERA juga diuntungkan sepertinya dari penguatan rupiah karena harga sahamnya langsung naik dan menembus resistennya, menembus. Lalu kita lihat pergerakan asing seperti BlackRock dan kawan-kawan di saham-saham ini, apakah mereka buy atau sell? Kalian bisa cari di sini ya. Di pergerakan mingguan 7 institusi besar dari tanggal 24 sampai tanggal 30 April.
kalian bisa cari. Nah, pergerakan mingguan 7 institusi besar. Data ini dalam bentuk .zip ya, jadi harus diekstrak menjadi Excel. Langsung saja kita lihat. Pertama tadi itu KLBF ya. Ini BlackRock, apakah beli KLBF? Oh, ini BlackRock mulai akumulasi KLBF ya. Dalam 1 minggu BlackRock membeli 900.000 saham KLBF. Sekarang kita cari KF. Tentang KF nggak ada. PFA nggak ada, BlackRock nggak membeli PFA ya. By the way, untuk cara bacanya ada di video sebelumnya ya. Ada di video awal saya. CPFA tetap dibeli oleh BlackRock sebanyak 300.000 lembar. Ke CP Morgan di KLBF. CP Morgan nggak beli. Goldman nggak beli. SPDR membeli 360.000. Ternyata di KLBF ada akumulasi besar-besaran ya. Dari BlackRock, SPDR, dan Wisdom Tree membeli dikit banget. Wisdom Tree dimensional 0, nggak beli. Berarti sedang ada akumulasi dari BlackRock dan SPDR yang menyebabkan harga KLBF ini naik ya. Ternyata asing lebih peka terhadap penguatan rupiah dan mereka langsung membeli saham-saham yang melakukan impor bahan baku dari luar negeri. Dan jika menguat rupiahnya jadi lebih murah ya, biayanya lebih murah dan bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi. Jika kita lihat, jika kita tarik garis di sini, ada resistennya di sini nih. Resisten di sini. Maka pada tanggal 2 Mei KLBF sedang mencoba supportnya ya. Jika kita perbesar time frame-nya, apakah ada di sini ada support, cuma udah tertembus, dan resisten di sini nih. Resisten di area ini. Di area 1405. Ini ada resisten KLBF. Oh, dekat banget ya resistennya. Kurang atas ini. Dan jika di sini berhasil mantul lagi, maka KLBF kemungkinan tinggi akan mencoba menembus support 1410 ya. Berapa persen kira-kira jika kita beli di sini ke sini? 7%, lumayan lah. Ini bukan nasihat jual atau beli, hanya insight buat kalian. Karena KLBF ini lagi cantik-cantiknya dan diakumulasi oleh BlackRock dan SPDR. Ini bagus sekali. Dan jika rupiah terus menguat, maka KLBF tidak ada alasan untuk menembus support ini ya. Tidak ada alasan untuk menembus support jika rupiah terus menguat. Dan yang kedua adalah ERA ya. Saham ERA Jaya. Kita cek lagi ERA di sini. ERA bakal diakum oleh ternyata BlackRock sudah tidak memiliki ERA ya sejak pergantian indeks MSCI. JP Morgan nggak punya ERA juga. Goldman nggak punya ERA. SPDR nggak membeli, nggak menjual. Wisdom 0. Ternyata ERA sedang diakumulasi oleh Dimensional, sebuah fund manager yang sangat besar ya. Dan ERA sudah menembus supportnya, sudah menembus resisten, maaf. Nah benar, resisten ini kuat banget ya. Ini dalam 2 kali nggak tertembus loh, dari Februari sampai bulan Oktober nggak pernah tertembus dan sekarang tertembus. Semoga saja pada hari Senin besok ERA ini berhasil mantul ke atas. Jika mantul ke atas nggak terjun ke bawah, maka dikonfirmasi sudah menembus resisten seperti itu. Dan supportnya itu bukan support, resisten. Dan resistennya itu ada di area ini. Nah, di area 545. Jadi jika
JPFA benar-benar berhasil memberi konfirmasi menembus resisten, maka JPFA berpeluang ke sini ya, berpeluang mencoba menembus resisten 545. Dan jika kita hitung dari jika beli di sini di 482, maka kita cuan 13% ya. Ini lumayan. Ditambah lagi dimensional sedang akumulasi saham era. Dan selanjutnya saham apa lagi kira-kira yang akan dipengaruhi oleh penguatan rupiah, yaitu saham bank. Seperti BBRI, BBCA. Meski di sini belum tergambar ya kenaikannya, karena naik turun belum ada gambaran. Dan sepertinya banyak gap ya. Dan BRI belum nutup gap area sini. Belum ditutup. Gap antara 3920 dan 4000. Dan sepertinya besok akan mencoba menutup gap ini ya untuk BRI. Karena besok ada sentimen rupiah menguat ke 16.400 yang akan mendorong BRI. Dan kita lihat apakah BRI diakum oleh fund manager atau tidak. Oke, saya belum ganti ininya. BBRI diakum oleh BlackRock sebanyak 2 juta lembar saham. BCA juga sama, BNI kecil, segini kecil ya BNI. BMRI gede, berarti BlackRock lagi mengakumulasi saham-saham perbankan ya. Kita lihat JP Morgan hanya membeli BMRI saja ya. Pembelinya juga sangat besar sekali. BMRI dan Wisdom Goldman gak beli apa-apa, gak asik banget. Dan SPDR membeli BBRI, BBNI, BBCA. BBNI dikit banget dan akumulasinya di BRI dan BCA doang ya. Jika di Wisdom, BRI Wisdom hanya membeli BCA, itu juga kecil banget. Jika dimensional, hanya beli sedikit, dimensional lebih banyak juga BBYB. Berarti sedang ada akumulasi dari beberapa fund manager asing di saham perbankan ini. Dan jika kita lihat BRI, ini support BRI itu di area sini ya, supportnya di area 3810 dan resistennya ada di area sini. Untuk resisten BRI ada di area sini. Area sini juga ada, area sini. Dan jika berhasil menutup gap, maka BRI berpotensi untuk menguji resisten 4160, dan jika 1460 tertembus, maka selanjutnya 4360. Kenapa saya yakin BRI bisa naik? Karena sedang diakumulasi oleh asing ya, terutama BlackRock, dan rupiah menguat menjadi katalis positif untuk bank dan farmasi. Itulah mengapa alasan saya yakin. Tapi ini bukan rekomendasi jual atau beli, kalian terserah mau jual atau beli saham ini. Dan jika rugi, kalian yang rugi, jika untung, kalian yang untung. Kenapa saham bank diuntungkan oleh penguatan rupiah ini? Karena jika rupiah menguat, maka asing akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan memperbesar cadangan falas mereka. Dan untuk farmasi sudah saya jelaskan kenapa bisa diuntungkan, karena impornya bisa lebih murah. Namun penguatan rupiah ini buruk untuk saham-saham ekspor seperti ekspor nikel, batu bara. Pokoknya barang-barang ekspor itu jelek karena dijual keluar lebih murah karena kursnya murah juga ya, dikarenakan rupiahnya menguat seperti itu. Jadi di saat rupiah menguat, saya akan memantau saham bank, saham farmasi, dan saham ekspor lainnya ya. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih telah menonton. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman dan saudara kalian.